setiap bulannya Habib akan ke sini. Jadi Allah takdirkan saya dapat khidmat Habib minggu ni. Dan di kesempatan itu dalam kesempatan mengambil kesempatan dalam kesempitan tempat Habib. Jadi kita susunkan Habib punya tertib malam ni. Jadi dan Allah takdirkan kita semua dapat kumpul sama-sama. Mudah-mudahan InsyaAllah ada buah-buah daripada perkumpulan ini yang akan Allah SWT keluarkan insyaAllah. Jadi kita serahkan ruang dan masa kepada Habib Agil untuk sampaikan apa yang nak disampaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala Sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi alimillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Mungkin tidak bisa berpanjang lebar ya. Yang penting itu kita ini duduk baca maulid. InsyaAllah ini suatu sebab kita akan menjadi orang yang baik insyaAllah. Ada satu Habib yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau berkata, 3 perkara, dari 3 perkara ini orang akan terjatuh di dalam dosa. 3 sebab ini kebanyakan orang akan jatuh ke maksiat atau dosa. Yang pertama, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau berkata kepada kita, yang pertama yaitu adalah yang perlu kita perhatikan, karena kita ini kadang-kadang tidak merasa dengan dosa. Itulah manusia. Manusia ini tidak pernah merasa dengan dosa, tapi yang dia rasa itu kebaikannya. Tapi dosa tak pernah dia sadar. Beza dengan ulama-ulama kita ya. Ulama dahulu itu mereka tak pernah ingat dengan amal baiknya, tapi yang mereka ingat adalah amal dosanya. Kenapa? Semakin mereka ingat amal dosanya, semakin mereka taubat sama Allah. Tapi semakin dia banyak ingat amal daripada amal baiknya, daripada amal dosanya, di situ dia akan semakin takabur, semakin sombong. Inilah yang sangat berbahaya bagi kita. Makanya kita kena jaga dari perkara atau amalan-amalan yang membuat kita ini jauh daripada Allah. Makanya Abdullah bin Umar bin Yahya beliau berkata, yang pertama apa? Al-jahil. Ini jahil itu bodoh. Makanya kita ini kena belajar. Makanya belajar itu jangan pernah malu. Oh, saya pengen belajar nih, pakaian saya ini tak cocok, saya cuma pakai apa namanya, celana, pakai baju ini, tak apa. Allah itu tak pandang kita dengan pakaian. Allah itu pandang dan Allah tengok itu hati kita. Ketika kita belajar di majelis ilmu, apalagi kalau kita di majelis itu duduk bersama zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah berkah. Dulu di zaman Habib Ali Al-Habsyi ada satu orang yang ahli maksiat. Ini orang ini majelis pun dia tak mau, beramal baik tak mau, ini maksiat. Akhirnya dia pernah berjalan, dia melihat ada majelis, tak tahu itu majelis Habib Ali. Pokoknya malah saja ada majelis, tersentuh hatinya, pengen duduk di majelis itu. Akhirnya dia duduk di majelis Habib Ali. Subhanallah, Habib Ali ulama besar, ulama Hadramut di Yaman. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mungkin kita kenal muridnya situ
Qurra, Maulid Al-Habsyi. Kalau di Indonesia itu kalau bulan Maulid kebanyakan yang dibaca itu dua, Maulid Al-Habsyi atau Maulid Diyaul Amin. Kalau di Kalimantan itu dibaca Maulid Al-Habsyi. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kalau bulan Maulid dibaca Maulid Al-Habsyi. Kenapa? Karena yang menyebarkan Maulid Al-Habsyi itu yang bernama Guru Zaini, atau kita kenal Guru Sekupul. Itu ulama besar yang mengenalkan seluruh Kalimantan untuk cinta sama habaib. Ini akhirnya dia subhanallah duduk di majelis Habib Ali, rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bila mana dia berbuat dosa, malaikat tidak akan menulis daripada amal dosanya. Ditunggu oleh malaikat. Ditunggu sampai bila? Ditunggu sampai 8 jam. Beza dengan selain umat Nabi Muhammad, maksiat langsung diazab, maksiat langsung didosa. Tapi kalau umat Nabi tidak, ditunggu 8 jam. Bila mana dia taubat, tidak ditulis daripada amal dosanya. Makanya orang soleh, orang wal, orang yang alim ketika dia berbuat dosa, dia langsung ingat sama Allah, taubat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Nah, beza orang yang punya ilmu. Tadi malam maksiat, balik ke rumah tidur sampai waktu pagi dia tak menyesal. Kenapa? Karena jahil. Makanya kita penting belajar, duduk di majelis, belajar ilmu. Tak apa-apa, cari. Seminggu sekali cukup, alhamdulillah. Jangan sampai Allah berikan kita Senin sampai Ahad tak ada belajar ilmunya, tak ada hadir majelis ilmunya. Kenapa? Karena Anda tidak tahu ketika Anda duduk di majelis, di situ Allah akan memberikan keperubahan di dalam diri Anda, jasad Anda. Kemudian mungkin Anda akan menjadi orang yang baik. Kemungkinan di waktu itu semua hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua syahwat. Syahwat ini berbahaya ya ikhwan. Syahwat itu kalau sudah terpenuhi di dalam hati kita, apalagi syahwat kepada perempuan, ini besar. Makanya kita perempuan itu emang fitnah, fitnah yang sangat besar. Jangankan kita, orang alim saja itu bisa terjerumus dengan perempuan. Salah satunya siapa? Barseso. Barseso itu dalam Al-Quran itu ini ulama besar. Bahkan muridnya itu bisa ibadah di atas langit. Apalagi gurunya. Ini ceritanya panjang. Singkat ceritanya apa? Barseso. Barseso matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena perempuan digoda sama syaitan. Karena zaman dulu iblis itu bisa menyerupai manusia. Kalau dia mau datang kepada ulama, dia menyerupai manusia, menggoda dia dengan perempuan. Ada sebab perempuan matinya kafir, su'ul khatimah. Jadi syahwat itu kita kena jaga syahwat. Kenapa orang banyak dosa? Karena syahwatnya semakin besar. Lalu yang ketiga ini yang penting. Apa yang ketiga itu? Musahabah. Cari teman yang baik. As-sahib sahir. Teman itu semacam magnet. Kalau Anda punya teman yang baik, Anda akan jadi orang baik. Tapi kalau Anda berteman sama orang yang tidak baik, pasti Anda tidak akan menjadi orang baik. Lihat, tengok nih, teman Anda tidak baik nih. Macam mana caranya Anda membawa dia jadi orang baik? Nah, itu tugas kita semua. Bukan tugas saya, bukan tugas ulama, semuanya tugas kita. Bagaimana cara kita membawa mereka menjadi orang baik. Makanya berjuang itu sangat susah. Berjuang untuk Nabi Muhammad itu